Sebelum memulai latihan spiritual, ada satu hal mendasar yang harus dipahami, meskipun hampir tidak ada yang menyadarinya. Buddha sendiri menyebutnya sebagai Adi Brahmacharya, yaitu titik awal dari latihan spiritual. Ini bukan sekadar konsep, tetapi fondasi utama bagi mereka yang ingin memahami ajaran Buddha secara lebih dalam. Selama ini, banyak orang hanya mengenal Buddha sebagai sosok historis. Seseorang yang lahir di India, hidup selama 80 tahun, dan kemudian wafat. Namun, ada Buddha lain yang berada di luar sejarah, yang tidak dapat ditemukan dalam catatan sejarah manapun. Pernyataan Buddha sendiri menegaskan hal ini. Siapapun yang melihat Dhamma, melihat saya. Siapapun yang melihat saya, melihat Dhamma. Buddha juga mengatakan bahwa siapa yang memahami Paticcasamuppada, musabab yang saling bergantung, ia melihat Dhamma dan melihat Buddha sejati. Ini menunjukkan bahwa memahami ajaran Dhamma lebih dari sekadar mengenal Buddha sebagai sosok historis. Paticcasamuppada adalah hukum alam tentang bagaimana dukkha muncul dan bagaimana dukkha dapat dihentikan. Hukum ini menjelaskan bahwa segala sesuatu terjadi karena sebab dan akibat, termasuk penderitaan. Di Suan Mok, sebelum seseorang mulai berlatih meditasi pernapasan, mereka terlebih dahulu diajarkan tentang musabab yang saling bergantung. Ini penting karena latihan sadar penuh tidak akan efektif tanpa memahami prinsip ini. Dengan memahami Paticcasamuppada, seseorang tidak hanya melihat bagaimana penderitaan timbul, tetapi juga bagaimana cara mengakhirinya. Dalam Mahayana terdapat konsep Adi Buddha yang dianggap sebagai Buddha sejati dan utama, bukan sebagai sosok individu, melainkan sebagai hukum alam abadi. Dari Adi Buddha ini muncul Jani Buddha, yaitu pemahaman yang muncul dari konsentrasi dan meditasi mendalam. Selanjutnya, dari Jani Buddha ini muncullah Manusi Buddha, yaitu Buddha sebagai manusia yang hadir dalam sejarah untuk mengajarkan hukum tersebut. Dengan kata lain, Buddha, manusia yang dikenal selama ini, adalah manifestasi dari hukum yang lebih besar, bukan tujuan akhir dari pemahaman spiritual. Buddha historis memang memiliki peran penting, tetapi hanya sebagai pemandu menuju pemahaman yang lebih dalam. Yang sejati bukanlah sosok individu dalam sejarah, melainkan hukum alam yang abadi. Buddha sejati berada di luar sejarah, melampaui batasan individu dan waktu. Ia adalah Adi Buddha, hukum dasar yang menjelaskan kemunculan dan padamnya dukkha. Untuk memahami Buddha sejati, seseorang harus melampaui pemahaman tentang sosok Buddha historis dan melihat hukum yang mengatur kehidupan itu sendiri. Langkah pertama dalam memahami ajaran Buddha adalah mengenal Buddha sebagai manusia. Ia adalah sosok yang telah merealisasikan kebenaran dan mengajarkannya kepada dunia. Dalam konteks ini, ia disebut sebagai Jani Buddha, yakni Buddha yang muncul dari pencapaian meditatif yang mendalam. Setelah mengenal Buddha historis, kita harus memahami inti ajarannya, yaitu hukum musabab yang saling bergantung, Paticcasamuppada. Hukum ini menjelaskan bagaimana dukkha muncul dan bagaimana dukkha bisa dihentikan. Buddha menegaskan bahwa melihat Paticcasamuppada berarti melihat Dhamma, dan melihat Dhamma berarti melihat Buddha sejati. Jika ingin menyelami lebih dalam, kita bisa menelusuri sumber dari hukum ini, yaitu Adi Buddha. Dalam Mahayana, Adi Buddha dipahami sebagai hukum alam abadi yang menjadi dasar segala fenomena. Namun, pencarian ini tidak wajib
Karena bagi banyak orang, memahami paticca samuppada saja sudah cukup untuk membebaskan diri dari dukkha. Perbedaan antara Mahayana dan Theravada bisa dikesampingkan jika kita hanya berfokus pada hukum alam dan realitasnya. Dengan memahami bahwa Buddha sejati adalah hukum itu sendiri, kita tidak lagi terjebak dalam perdebatan historis atau perbedaan mazhab. Buddha historis pernah berkata, "Siapa yang melihat Dhamma, ia melihat saya." Ini menunjukkan bahwa Buddha sejati bukan sekadar sosok dalam sejarah, tetapi hukum alam yang ia temukan dan ajarkan. Sayangnya, kebanyakan buku hanya membahas Buddha sebagai individu, bukan tentang hukum yang lebih dalam ini. Dalam Mahayana, ada konsep Amita Yus Buddha, Buddha dengan usia tanpa batas, dan Amitabha Buddha, Buddha dengan cahaya tanpa batas. Jika direnungkan, hukum musabab yang saling bergantung ini memang memiliki usia yang tak terbatas dan cahaya yang menerangi seluruh alam semesta. Jika Buddha sejati adalah hukum alam, maka kita bisa melihatnya di mana saja. Kita bisa melihat hukum paticca samuppada di dedaunan, bebatuan, manusia, bahkan di setiap fenomena kehidupan. Inilah Buddha yang berada di luar sejarah, Buddha yang melampaui ruang dan waktu. Banyak orang mencari Buddha sejati di luar diri mereka, padahal penghalang utamanya bukanlah dunia luar, melainkan ketidaktahuan kita sendiri. Seperti tirai yang menutup pandangan, kebodohan membuat kita tidak bisa melihat kebenaran. Buddha sejati ada di balik tirai ini, di balik ilusi dan kebutaan batin kita. Satu-satunya cara untuk melihat Buddha sejati adalah memahami hukum musabab yang saling bergantung. Ini adalah inti ajaran yang dapat menghancurkan kebodohan. Buddha berkata, "Ia yang melihat Dhamma, melihat saya. Ia yang melihat musabab yang saling bergantung, melihat Dhamma." Sayangnya, banyak umat Buddha di berbagai negara belum memahami bahwa inilah esensi sejati dari ajaran Buddha. Menemukan dan memahami Buddha sejati membawa manfaat luar biasa, kehidupan baru yang benar-benar sejuk dan damai. Ini bukan sekadar konsep, melainkan pengalaman nyata yang bisa dirasakan. Kehidupan yang sejuk inilah yang disebut sebagai nibbana, keadaan bebas dari penderitaan. Banyak orang salah memahami nibbana sebagai kematian abadi, padahal yang dimaksud adalah kehidupan yang benar-benar hidup. Sebelum Buddha, ada banyak perguruan di India yang mengajarkan konsep nibbana dengan makna yang berbeda. Sayangnya, beberapa pemahaman keliru ini terbawa ke dalam agama Buddha dan menyebar luas. Mereka yang belum benar-benar memahami Dhamma sering menganggap nibbana sebagai akhir dari segalanya. Namun, bagi yang benar-benar mendalaminya, nibbana bukan kematian, melainkan kehidupan yang terbebas dari penderitaan. Ini adalah keadaan di mana kita benar-benar hidup, tanpa belenggu, tanpa kebodohan, tanpa tirai yang menghalangi kebenaran. Untuk benar-benar bebas, kita harus melampaui dunia ini, tidak lagi dikendalikan oleh dualitas baik dan buruk. Inilah makna Atamayata, keadaan keseimbangan batin yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Saat kita benar-benar memahami hukum musabab yang saling bergantung, kita akan mencapai kondisi di mana kehidupan tidak bisa lagi menggigit pemiliknya, karena tidak ada lagi pemilik yang bisa digigit.